Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Meskipun pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh ataupun online, tetap semangatnya harus full ya. Gak boleh yang namanya malas-malasan atau bangun siang atau tidur-tiduran terus. Tetap harus semangat belajar. Oke, bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini Ibu akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan, yang dimana ini adalah salah satu pembelajaran yang pokok, karena ini adalah tentang persyaratan dalam melamar pekerjaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terdapat indikator ataupun tujuan dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah mampu memahami surat lamaran pekerjaan dengan baik. Yang kedua, mampu memahami struktur, langkah-langkah, dan kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Yang keempat, mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan menulis surat lamaran pekerjaan pada kehidupan nyata. Sekarang kita akan membahas tentang definisi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang dibuat sepanjang 1 halaman penuh yang berisi tentang informasi pelamar kerja dan permohonan untuk menempati posisi tertentu. Biasanya surat lamaran kerja dikirim beserta riwayat hidup. Poin selanjutnya yaitu adalah jenis surat lamaran pekerjaan. Terdapat 2 jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Jadi, maksudnya itu adalah surat lamaran pekerjaan itu penulisannya disatukan dengan daftar riwayat hidup kita. Jadi, daftar riwayat hidup itu ada di dalam isi surat lamaran pekerjaan tersebut. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan daftar riwayat hidup. Jadi tulisnya itu berbeda kertas. Poin kedua yaitu tentang struktur teks surat lamaran pekerjaan. Di sini yang pertama itu adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Jadi kita cantumkan mulai dari tempatnya, lalu tanggal penulisan suratnya. Lalu yang kedua yaitu lampiran. Lampiran di sini Ibu cantumkan yaitu misalnya 1 berkas. Lalu yang ketiga, hal ataupun perihal. Berarti perihal tentang apa ini? Di sini kan tentang surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, alamat tujuan surat lamaran kerja. Contohnya di sini ada yang terhormat HRD PT Alam Jaya Sentosa, Jalan Ring Road Utara, Melati, Sleman, Yogyakarta. Ingat, kata kunci di sini dalam menulis atau membuat alamat surat itu kata jalan tidak boleh disingkat ya, seperti JL ataupun JLN. Harus ditulis lengkap JALAN. Selanjutnya yaitu adalah salam pembuka. Di sini ada salam pembuka seperti dengan hormat contohnya. Selanjutnya adalah isi surat. Di dalam isi surat ini termasuk ke dalam kalimat pembuka, isi, dan paragraf penutup. Nah, di sini seperti paragraf pembukanya itu adalah identitas kita sebagai pelamar. Yang kedua itu adalah isi berarti berkenaan dengan surat lamaran pekerjaan. Lalu yang ketiga itu adalah paragraf penutup. Nah, paragraf penutup itu masuknya ke dalam kesimpulan dari surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya adalah salam penutup. Nah, salam penutup berarti ucapan terima kasih. Dan terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas pelamar. Jadi itu harus jelas mulai dari tanda tangannya dan nama pelamar. Misalnya kita berarti ditulis saja nama pelamarnya siapa. Poin selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan. Nah, ini kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, bentuk surat adalah bahasa yang baik dan benar. Ya, jadi tidak boleh mengada-ngada maksudnya.
Poin kedua, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Jadi tidak boleh asal-asalan atau menggunakan kata-kata yang tidak baik. Ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Dan yang terakhir, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur hal, tempat, tanggal surat, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup, ataupun tanda tangan. Terakhir, terdapat tips dan trik dalam melamar pekerjaan. Yang pertama, tipsnya itu cari informasi lisan ataupun tulisan. Kalau yang pertama itu, informasi lisan itu boleh dari kerabat, teman, saudara, siapapun yang bekerja. Atau tulisan, silakan cari, sekarang zamannya udah zaman canggih ya. Boleh di internet, di koran, di media sosial, atau di mana saja kalian mendapatkannya, di majalah, silakan dicari. Kedua, pilih lowongan kerja yang sesuai. Kenapa yang sesuai? Karena itu akan memudahkan kalian nanti pada saat bekerja ataupun pada saat di interview nanti. Jadi sesuai, tidak mengada-ngada. Udah jelas, sesuai dengan skill kalian. Yang ketiga, buat surat lamaran pekerjaan dengan bahasa yang baik, sopan, dengan data pelengkap menjadi satu bundle. Ya, ini adalah poin khusus. Kenapa? Karena biasanya perusahaan itu akan melihat kata-kata kita dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Dan terakhir, tipsnya itu adalah kirim langsung, boleh ke pos, email, dan tunggulah balasan dari lembaga. Jadi kalau misalnya tidak ada teman, kalau ada teman, kalian boleh menitip, tapi nanti kalian harus tahu juga, ya. Oke, sampai sini pembahasannya. Untuk contoh surat lamaran pekerjaan, kalian bisa download dari link yang ada di deskripsi. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.